Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan yang kami hormati Bapak Nanang selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami berserta teman-teman Ibu Asih, Lasma, dan Putri akan membawakan presentasi tugas akhir semester yaitu penerapan sistem informasi di PTX. Nah, di sini untuk bab 1 presentasi kami sistem informasi sendiri yaitu salah satu dari 5 substansi utama CBES. Kemudian untuk tujuan SIM-nya memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan. Sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam fungsi manajemen operasional serta pengambilan suatu keputusan. Sistem ini juga sebagai alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, penelitian ini memiliki batasan yang bertujuan untuk fokus pada apa yang menjadi tujuan penulis. Adapun batasan itu sendiri yaitu yang pertama sistem yang digunakan sebagai website, kemudian sistem akan digunakan pada divisi human capital dan divisi keuangan pada perusahaan. Untuk batasan masalah yang ketiga, tampilan interface pada website dibuat sederhana sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, pada rumusan masalah itu sendiri, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan suatu perusahaan atau lembaga agar proses sistem dapat berjalan dengan baik, sehingga mendapat keuntungan yang maksimal. Nah, dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, permasalahan pada PTX sebagai perusahaan konstruksi yang menerapkan sistem informasi di perusahaan tersebut. Nah, tujuan penelitian kita itu ada 2. Yang pertama, menjadi pedoman penggunaan sistem informasi berbasis website. Kemudian yang kedua, perancangan sistem pembaruan sistem informasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengoptimalisasikan proses bisnis perusahaan. Untuk project planning-nya, pengenalan sistem informasi pada perusahaan yaitu ini udah bukan aku ya. Iya, bisa dilanjutkan oleh Mbak Asih, Mbak. Iya, boleh. Makasih Mbak Iya, Nadia. di sini project planning dari kelompok kami yaitu terkait SIM Pyro pada perusahaan atau human resource. Jadi, Pyro ini adalah solusi kebutuhan human resource yang mengintegrasikan semua proses human resource beserta pengelolaan seluruh proses bisnis yang berbasis teknologi. Di sini terlampir tampilan pada aplikasi Pyro tersebut. Jadi, Pyro ini biasa disebut di perusahaan kami itu HCIS atau singkatan dari Human Capital Information System. Jadi di sini adminnya dari HC itu Human Capital atau HR menginput semua data pegawai. Lalu setelah itu sistem ini dikembangkan, ada modul gaji, ada modul cuti, dan juga ada modul kinerja karyawan. Jadi semuanya ini terlampir pada aplikasi HCIS ini. Semuanya dikembangkan, dianalis, dan juga didevelop oleh bagian divisi sistem informasi. Boleh dilanjut, Mbak, slide-nya?
Ya, di sini pengguna yang dituju. Petunjuk penggunaan untuk model personal administration menyediakan penjelasan untuk seluruh fitur dan fungsi yang ada di modul personal administration. Di sini bekerja untuk pengguna itu mengatur dan mengoperasikan payroll. Lalu cara menjalankan payroll, masukkan URL dari aplikasi payroll, masukkan username, yang berupa NIK pegawai dan juga password default berupa format tanggal lahir. Lalu setelah itu kita boleh klik login. Maka nanti akan tampil menu yang sesuai akan kita pilih. Lalu untuk memilih salah satu, lakukan dengan menggunakan mouse. Setelah masuk pada menu tertentu bisa menggunakan tanda panah petunjuk ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, sampai pada posisi yang diinginkan. Kemudian tekan Enter atau klik pada folder menu di samping kiri. Ya, standarisasi dari aplikasi tersebut, aplikasi ini lebih baik digunakan menggunakan Internet Explorer versi 11 ke atas, Opera versi 23 ke atas, Google Chrome versi 29 ke atas, Mozilla Firefox 26 ke atas, ataupun Safari versi 6 ke atas. Resolusi monitor ada 1024 kali 768 pixel. Yang nantinya printer bisa di-print dengan ukuran kertas A4. Di sini biasanya digunakan untuk print CV para pegawai ataupun print lembar gaji pegawai. Aplikasi ini tidak hanya berupa website, tapi juga kami ada apps mobile-nya. Jadi semua apps di dalam apps mobile itu dijadikan di dalam satu dijadikan dalam satu portal yang disebut dengan Wizone. Boleh dilanjut, Mbak? Di sini dilanjut lagi aplikasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Putri. Kita beralih ke SIM Accurate. Lain selain Haci dilanjut oleh Mbak Putri. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kita beralih ke divisi Finance and Accounting. Di sini kita mempunyai sistem yang bernama Accurate. Accurate itu aplikasi atau software yang berfungsi sebagai alat bantu divisi dalam melakukan pencatatan akuntansi dan monitoring laporan-laporannya yang berkaitan seperti laba rugi, arus kas, neraca, bahkan laporan produksi proyek. Nah, saya akan menjelaskan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sistem Accurate. Yang pertama adalah aktivitas pembelian tercatat pada sistem. Itu yang pertama membuat dan mencetak PO atau purchase order atas barang atau jasa. Jadi jika ada transaksi atau aktivitas pembelian itu kita bisa melakukan pencetakannya melalui aplikasi Accurate ini. Jadi di dalam aplikasi ini sudah ada format yang tersedia. Jadi kita nggak usah buat manual lagi melalui Excel misalnya atau Microsoft formatnya. Accurate ini sudah menyediakannya seperti itu. Yang kedua, membuat surat penerimaan barang. Di sini ada catatan ketika membuat pencatatan penerimaan barang, Accurate ini sudah otomatis menjurnal. Jadi simpelnya ini kita tinggal input aja data-datanya, data mentahnya lah ibaratnya seperti itu ke dalam sistem. Jadi sistem ini sudah otomatis membuat jurnalnya seperti itu. Yang ketiga, membuat faktor pembelian untuk mencatat hutang sekaligus mencatat PPN. Ini yang berkaitan dengan pajak. Jika pembelian barang atau jasa ada PPN-nya. Jadi misalnya jika ada PPN-nya misalnya sekian persen, itu kita bisa input note-nya di Accurate. Jika tidak, ya tidak di-input seperti itu. Yang keempat, mencatat pembayaran hutang ke supplier atau vendor. Ada beberapa cara, bisa cash, bank transfer, atau mencatat pembayaran dengan cek atau giro. Contohnya itu seperti hutang usaha pada kas atau bank. Yang kelima, return pembelian dan mencetak nota return jika ada return pembelian ke supplier. Jadi, misalnya kita sudah melakukan penjualan ke supplier, ternyata ada kondisi di mana itu harus dikembalikan. Misalnya ada
quality control yang kurang, atau barangnya ada kecacatan, itu mesti di-return. Nah, di bagian keuangan itu kita perlu namanya mencetak nota return atau seperti keterangan jika barang tersebut sudah di-return atau akan di-return. Jadi aplikasi Accurate ini juga bisa mencetak nota tersebut terkait return barang. Contohnya itu misalnya hutang usaha pada COGS atau persediaan. Yang keenam, mencetak bukti potong PPh 23 jika pembelian atas jasa memang diharuskan memotong PPh 23. Jadi nggak cuma dalam akuntansi saja prosesnya atau aktivitasnya, tapi yang terkait dengan pajak seperti PPh dan PPN juga bisa dilakukan melalui sistem Accurate ini. Nah, selain pembelian, di Accurate juga bisa melakukan aktivitas penjualan. Yang pertama itu membuat surat penawaran, yang kedua membuat surat pesanan, ketiga membuat surat jalan. Misalnya barang yang terkirim pada persediaan, seperti itu, atau berita acara terkait barangnya. Yang keempat, membuat sales invoice. Misalnya piutang usaha, PPN keluaran, penjualan pada HPP, dan persediaan. Yang kelima, mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Caranya seperti tadi ada beberapa, ada cash, bank transfer, maupun giro. Contohnya seperti piutang usaha. Yang keenam itu membuat return penjualan jika memang ada return dari pelanggan. Seperti itu. Contohnya ya return penjualan pada piutang usaha. Selain pembelian dan penjualan, kita juga ada aktivitas operasional yang bisa dilakukan melalui sistem Accurate. Yang pertama itu mencatat pengeluaran dari petty cash atau dari bank untuk operasional perusahaan. Seperti misalnya kita butuh uang atau dana untuk perjalanan keluar kantor, untuk pengeluaran, pembelian bensin, ATK, alat-alat tulis, dan sebagainya yang terkait dengan operasional kantor. Yang kedua, pencatatan pembayaran beban pajak. Yang ketiga, pencatatan biaya operasional bulanan, misalnya sewa gedung, internet, air, asuransi, listrik, dan sebagainya. Selain itu, juga ada aktivitas jurnal umum. Itu seperti mutasi antar kas atau bank, jurnal gaji, jurnal penyesuaian, dan sebagainya. Nah, ada juga aktivitas inventory. Jadi, semua modul di Accurate itu sebenarnya saling link satu sama lain atau saling terintegrasi satu dengan yang lain. Contohnya, pertama modul pembelian. Nah, jika ada penerimaan barang, maka stok akan otomatis bertambah. Ini terkait dengan debit pada kegiatan akuntansi. Yang kedua, berkaitan dengan modul penjualan. Ini kebalikannya dari yang tadi. Jika ada penjualan, maka akan memotong stok secara otomatis atau terkredit. Yang ketiga, membuat penyesuaian barang jika ada selisih stok. Jadi misalnya selisih yang tercatat dengan selisih yang fisik dihitung stok opnam itu berbeda, kita bisa membuat penyesuaiannya atau bisa mengedit dan merevisinya. Yang keempat, membuat surat jalan internal jika perusahaan memiliki lebih dari satu gudang atau penyimpanan. Yang kelima, menyesuaikan harga jual barang atau jasa jika ada perubahan harga jual. Misalnya harga jual di kemudian hari naik atau bertambah gitu. Kan itu mesti direvisi atau diedit lagi untuk disesuaikan. Nah, di Accurate kita juga bisa melakukan itu. Nah, ini adalah beberapa bagian contoh dari screen atau aktivitas yang ada di Accurate. Di bagian atas kiri itu ada contoh dalam hal terkait persediaan. Jadi teman-teman dan Bapak Nanang bisa melihat di situ ada beberapa list. Misalnya di situ terbaca potongan penjualan, return penjualan, penjualan peralatan kantor, seperti itu. Jadi yang berpengaruh dengan persediaan itu biasanya bisa diinput di Accurate. Yang di bawahnya, kiri bawah itu ada job posting. Nah, ini screen-nya ini misalnya kita mau ada mengupdate terbaru atau ada pekerjaan terbaru, di screen-nya ini ada tercatat misalnya mengganti kabel rusak. Nah, itu kita tinggal bisa pilih, departemennya bisa disesuaikan, misalnya finance, terus ada project-nya, misalnya untuk operasional, seperti itu. Di paling atas ada nomor batch-nya, terus di job cost account-nya itu ada jenis biaya yang akan dipakai. Karena misalnya di situ mengganti kabel, jadi di Accurate dimasukkan ke dalam biaya pemakaian spare part, seperti itu. Di list merah di bawah ada diterangkan dan kita bisa input juga seperti item, tanggalnya,
detail itemnya, berapa unit yang kita perlukan, berapa biaya atau perkiraannya, warehouse-nya, departemen, dan proyeknya. Nah, di sebelah kanan terlampir nih ada contoh laporan laba rugi proyek yang dihasilkan melalui aplikasi Curate. Jadi ini sebenarnya biasanya ini adalah data-data yang kita input ke dalam Curate seperti itu. Yang sebelumnya sudah pernah saya bilang, Curate akan menjurnal otomatis. Inilah salah satu contoh bentuk penjurnalan otomatisnya di laporan laba rugi. Jadi kita di dalam divisi keuangan tidak perlu untuk membuat manual, misalnya dari Excel yang kebanyakan dibuat manual gitu kan. Jadi di sini kita lebih dipermudah, sudah ada otomatis terjurnal seperti itu. Nah, untuk project risk analysis ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Sama Mbak. Ya. Oke. Project risk analysis ini adalah artinya itu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuan project risk analysis ini adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Nah, di sini ada contoh struktur manajemen pengaman informasi. Nah, bisa dilihat dari contoh bagiannya dari suatu perusahaan. Kalau security guard ini adalah bertugas untuk mengamankan aset dari tindakan kejahatan atau kerusakan. Lalu sampingnya itu ada facility management. Itu gunanya untuk memulai dari manajemen administrasi sarana dan prasarana hingga mengelola serta memelihara hingga perbaikan aset. Lalu sampingnya itu ada IT infrastruktur. Itu gunanya itu memulai dari score system hingga channel system. Misalnya seperti berbasis mobile atau email dalam rangka melayani aktivitas bisnis tersebut. Lalu sampingnya itu ada service management. Nah, service management ini adalah seperangkat kemampuan organisasi khususnya untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk jasa. Lalu solution development itu membantu komunikasi antara tim pengembang dalam pengembangan sebuah aplikasi. Terakhir, planning and compliance itu kinerja manajemen, kontrol internal dan compliance terhadap regulasi. Mbak, oke. Di bawahnya itu ada risk analysis. Risk analysis itu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebijakan risiko dan kepatuhan pengaman informasi. Dan itu mempunyai perannya itu memastikan organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang, kebijakan, standar prosedur maupun kontrak. Lalu perannya itu membantu penyusunan, peninjauan implementasi, kebijakan, pengamanan informasi. Dan terakhir untuk mengkoordinasi pihak terkait melakukan penilaian, evaluasi, penanganan risiko informasi di seluruh organisasi. Dan di bawahnya tuh ada mitigasi risiko. Itu yang dapat dilakukan adalah memberikan dukungan dalam menyusunan disaster recovery plan, lalu melakukan pengujian, mengoperasikan, dan memelihara disaster recovery center dan mengelola log akses sistem IT. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Lasma. Nah, dari penjelasan teman-teman di atas, pasti banyak juga yang pengen tahu berapa sih budgetingnya atau perkiraan biaya dari pengembangan sistem tersebut. Nah, di sini kita udah munculin beberapa perkiraan biaya. Nah, untuk biaya yang pertama ada project manajemennya sendiri. Itu perkiraan biayanya sekitar 42.250.000. Untuk web front end-nya sekitar 71.500.000. Nah, di sini perkiraan budget termahal yaitu ada di web adminnya sendiri sekitar 89.500.000 rupiah. Kemudian UI design ada 15.520.000, ada QA sekitar 7.500.000 dan yang paling murah di sini documentation-nya yaitu sekitar 6.300.000. Kemudian database sekitar 8.500.000. Dengan total budgeting itu di angka 241 juta
70.000. Nah, kemudian kita beralih ke siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi ini ada beberapa tahapan. Tahapannya itu dari kita input, kemudian diproses, kemudian dikeluarkan lagi, yang dimana sebagai siklus proses informasi ini, bila tahap telah sampai pada output, maka output tersebut dapat dijadikan input kembali, seperti itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa informasi yang dihasilkan dapat juga dijadikan data kembali sebagai input untuk proses selanjutnya, seperti itu. Nah, seperti bagan yang bisa dilihat, ini data yang kita punya nanti akan kita proses, kemudian akan kita keluarkan sebagai informasi, yang dimana informasi itu akan diterima oleh para user, kemudian akan dijadikan sebuah tindakan keputusan, yang dimana hasil dari keputusan tersebut akan kami olah kembali menjadi sebuah data yang dapat disebar, seperti itu. Nah, di sini untuk kualitas informasi tersebut kita memiliki 4 hal, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. Akurat itu sendiri yaitu informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang tidak menerima informasi tersebut. Jadi, akurat juga bisa dibilang adalah sebuah informasi yang harus jelas atau bisa mencerminkan dari maksud dan tujuan tersebut. Tepat waktu. Tepat waktu adalah informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Jadi, informasi yang usang atau telah lalu itu tidak dapat menjadi patokan sebuah nilai yang baik, seperti itu. Jadi informasi yang tepat waktu itu yang terjadi saat ini, sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dapat dan akurat, seperti itu. Kemudian relevan. Relevan adalah informasi yang harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Jadi relevansi informasi untuk tiap-tiap orang itu dengan yang lain berbeda. Ekonomis atau informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang didapatkan. Dan sebagai besar, informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai yang efektif. Kemudian kita beralih ke project reimplementation, ya. Maaf, mungkin untuk yang evaluasi ini dan penutupnya kita bagi 2 ya, karena waktunya terbatas. Jadi saya tutup dulu, dan untuk Pak Nanang, maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami membagi 2. Oke ya, pertama saya close dulu yang ini ya teman-teman ya. Silakan Ya, dilanjutkan. di sini dilanjut dengan hasil dari project evaluation and report. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kertas dan juga tempat penyajian. Jadi dengan menggunakan sistem manajemen, semua dokumen akan tersimpan rapi di sistem. Lalu sistem ini juga memungkinkan mengakses dimanapun, tidak hanya bisa kita akses di kantor, dan juga kebanyakan Payro ini dan akurat bersifat cloud. Kemudian yang kedua, data terintegrasi dan proses cepat. Keunggulan lainnya, data perusahaan bisa terintegrasi dan juga dengan adanya sistem informasi dapat mengetahui kehadiran karyawan dan juga menghitung gaji untuk tim HC. Dan juga untuk sistem dari finance bisa memanfaatkan fitur-fitur di dalam sistem tersebut. Proses kerjanya juga lebih cepat, akurat dibandingkan menghitung dengan cara manual. Jadi sehingga proses yang terjadi bisa menghemat waktu dan juga proses perubahan datanya juga bisa menghemat waktu. Lalu informasi yang didapat juga lebih transparan. Dengan sistem ini nggak ada lagi informasi yang ditutupi, bahkan tim manajemen bisa melihat perilaku ataupun cara kerja para karyawan dan juga sebaliknya.
Oke. Selanjutnya ada pengawasan dan pengembangan karyawan. Jadi dengan informasi yang transparan, maka tim HR lebih mudah dalam melakukan pengawasan kinerja karyawan. Biasanya itu data tersebut digunakan tim HR untuk memanajemen, mengidentifikasi promosi jabatan sampai dengan langkah-langkah untuk pengembangan karyawan. Pada akhirnya, perusahaan pun dapat memenuhi target atau pencapaiannya. Lalu selanjutnya meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas sendiri itu berkaitan dengan pengembangan karyawan. Sistem ini juga memiliki nilai plus dalam meningkatkan produktivitas. Pasalnya tuh seperti mengetahui keterampilan karyawan dan mempertimbangkan kebutuhan mereka, terdapat pelatihan. Langkah tersebut akan meningkatkan produktivitas karyawan menurut turnover hingga menerapkan efisiensi perusahaan. Dan selanjutnya itu ada menjembatani perundingan. Menjembatani perundingan itu adalah sistem ini memiliki beragam informasi dan data terkini yang diperlukan untuk menjembatani perundingan antara perusahaan dan karyawan. Terlebih jika perusahaan ingin melakukan perubahan organisasi. Sekian dan terima kasih. Mbak, aku penutup apa gimana? Oke, ya udah sekian teman-teman ya, sudah selesai. Dan Pak Nanang, sekian presentasi dari kami, kiranya dapat membantu untuk nilai ujian akhir semester. Oke, yuk, aku stop record ya.